Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan ulang tahunnya Al-Quran. Allah turunkan kitab suci Al-Quran itu di bulan Ramadan yang mulia ini, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang dimana di bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran sebagai sebuah kitab suci umat Islam, dan seharusnya menjadi kitab suci bagi umat manusia seluruhnya, sebagai cetak biru dari penciptaan langit dan bumi. Maka sudah sepatutnya Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk dibaca setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu, sebagaimana sabda Rasulullah dalam suatu hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari akhirat akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di samping kemuliaan yang lain dan kehormatan, ketika Rasulullah bersabda dalam satu hadis, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah di dalamnya dan saling mempelajari, yatadarasunahu fima bainahum, kecuali pasti akan turun kasih sayang Allah ke atas mereka. Mereka diselimuti oleh sikap saling merahmati, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan istimewanya, mereka akan dipuji dan disebut-sebut oleh Allah pada makhluk yang ada di sisinya. Maka betapa mulia dan terhormatnya orang-orang yang kesehariannya berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Kasih sayang Allah akan datang sejak dari dunia sampai mendapatkan syafaat itu di akhirat kelak, karena Al-Quran akan menjemputnya, memuliakannya, dan mengistimewakannya. Teristimewa lagi di bulan Ramadan seperti ini, ketika pahala ibadah berlipat ganda. Saking tingginya pahala itu, Rasulullah menyatakan, tidaklah kalian membaca alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan untuk setiap huruf itu Allah berikan 10 kebaikan. Maka betapa terhormat dan betapa mulianya orang-orang yang dalam kesehariannya berinteraksi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang demikian rupa, karena Al-Quran ini adalah petunjuk untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam tradisi kita umat Islam di Aceh khususnya, malam-malam bulan Ramadan dijadikan kesempatan oleh anak muda, orang tua, bahkan anak-anak kecil dan remaja duduk di masjid setelah selesai sholat tarawih. Mereka lantunkan ayat-ayat as-suci Al-Quran, tidak jarang bahkan sampai pagi. Tetapi ada satu hal yang patut kita luruskan, bahwa tadarus bukanlah sekedar baca, karena hanya sekedar membaca disebut dengan tilawah. Sedangkan tadarus lebih kepada interaksi, bagaimana memahami Al-Quran, karena terungkap dari kata dasarnya ada 3 huruf, dal, ra, sin. Darsun, pelajaran dalam bahasa Arab. Mudarrisun, guru dalam bahasa Arab. Madrasatun, tempat belajar ilmu dalam bahasa Arab. Maka tadarus adalah sebuah proses menyerap ilmu Al-Quran dari orang-orang yang berkompeten. Maka kita berharap di Ramadan ini, di masjid-masjid kita, bukan hanya sekedar anak muda yang datang untuk membaca Al-Quran, tetapi difasilitasi, disediakan ada seorang guru. Tidak perlu kejar target untuk khatam 30 juz, tapi ada 1-2 ayat yang dipelajari, dijelaskan tajwidnya, dipraktekkan, kemudian dijelaskan arti dan hukum-hukumnya, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bila ini yang kita terapkan di dalam menasah kita, di dalam masjid kita, maka insya Allah setiap kali Ramadan akan ada perbaikan akhlak, akan ada peningkatan kapasitas ilmu, dan akan ada penambahan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baca bukan sekedar baca, tetapi baca yang dipahami dan baca yang diaplikasi. Maka orang-orang yang hanya membaca Al-Quran di lidah tetapi tidak berpengaruh di dalam hati, mereka ini kadang-kadang cenderung sebagaimana ungkapan Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa banyak kitab. Kita tidak ingin menjadi keledai tersebut, tapi kita ingin menjadi manusia yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum dan inspirasinya.